Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jangan Kabar di Sabtram. Kelas S3D di MPM 2024-33513. Ya, di sini saya mau menjelaskan codingan mengenai jawaban untuk soal nomor satu. Di sini saya memiliki program dengan program yang dinamai dengan Selected Short Descending. Yang mana di sini mengenal use CFT berfungsi untuk apa namanya? Mengclearing display sebelumnya gitu ya. Display sebelumnya nanti kita running gitu ibaratnya. Nah, di sini ada beberapa variabel yang saya gunakan yaitu adalah variabel m. Variabel m ini adalah array of integer yang mana indeksnya itu di set dari 1 sampai 10. Kemudian ada variabel i, j, k, max, id, temp, and dan integer. Kemudian kita mulai dengan menginisialisasi awal variabel n dengan nilai 10. Kemudian di sini kita inisial awal array tersebut dengan nilai statik ya tanpa ikutan yaitu 23, 7, 8, 9, 1 dan seterusnya gitu. Nah di sini ada ada code untuk menampilkan data yang sebelum diurutkan gitu lah ya. Untuk menampil ya istilahnya buat lebih jelas gitu lah. Ini data yang sebelum diurutkan dan sesudah yang diurutkan gitu. Ini hanya sekedar itu. Kemudian yang kedua adalah logic untuk proses pengurutan setelah sensornya gitu. Untuk maksimum secara descending sort, secara descending gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan for loop yang mana di sini variabel i-nya itu yang sudah kita buat tadi diisi dengan nilai 1, kemudian akan di looping selama beberapa kali yaitu variabel n dikurang 10 gitu. Variabel ini n ini kan 10 ya. Kenapa dia dikurang 1? Karena ya seperti biasanya array itu kan dimulai dari indeks 0. Jadi 10 kurangin 1 jadi 9. Ya karena ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Kemudian di dalam for loop itu ada beberapa logic. Yang pertama adalah mencari nilai terbesar dulu. Nah, apakah eh oh sorry, mungkin sebelum sampai itu kesini dulu ya. Di dalam for loop ini gitu kita juga punya for loop lagi yang mana di sini adalah proses untuk eh apa namanya mencari nilai terbesar gitu dari nilai yang angka pertama, angka kedua, angka ketiga dan seterusnya gitu. Yang mana di sini variabel j-nya itu dimulai yang mana loopingnya itu dimulai dari inisiasi awal 1 itu ditambah 1 gitu. Dan akan di looping terus selama 10 kali gitu sesuai variabel n. Yang logiknya itu seperti jika indeks j ini dari sini 1 ini yaitu 23 itu lebih besar dari m atau max IDX. Max IDX ini kan 1 ya. Indeks ke 0 maksudnya. Nah, apakah variabel 23 ini lebih besar dari variabel 23 ini? Enggak dong. Nah, kalau enggak berarti kita lanjut lagi nih. Kita tukar lagi posisinya buat melanjutin lagi ke nilai selanjutnya gitu. Contohnya mungkin saya akan jelaskan pakai notepad aja gitu ya. Jadi contoh di sini nilai kita itu adalah 23, 7, 8, 9, dan 1 gitu. Proses yang pertama itu adalah mencari nilai terbesar dulu ya. Yang seperti saya bilang tadi 23. Kita dimulai dari 23. Karena di sini kan I ditambah 1 ya. Berarti 23 di sini nggak perlu dong. 23, apakah 23 tambah 23 itu, 23 itu lebih besar 23 itu? Iya, gitu. Berarti ini nggak perlu dicek dong 23. Atau maksudnya nilai yang sama ya.
Kita yang cek itu dari tujuhnya gitu. Apakah 20 apakah 7 itu lebih besar dari 23? Tidak. Ini lanjut lagi. Apakah 89 itu lebih besar dari 23? Ya, karena lebih besar, maka nanti posisinya akan ditukar gitu. Jadi posisinya nanti akan jadi 89, 7, dan 23 gitu. Begitu juga nanti selanjutnya ke 23 1, 1, 8, 55 gitu. Nah, nanti dari karena 23 ini proses 89 sama 23 ini udah ditukar, kita maju dong ke angka 7. Nah, berarti kita nggak perlu ngecek dulu nih 7 apakah 7 lebih besar dari 7. Ya karena kan ditambah 1 jadi di 23 kan. Apakah 23 lebih besar dari 7? Ya. Apakah 1 lebih besar dari 7? Tidak. Apakah 8 lebih besar dari 7? Ya. Apakah 5 lebih besar dari 7? Gitu. Nah, karena 5 yang lebih besar dari 7, maka prosesnya nanti akan seperti ini. 55, sorry, 89, 7 itu ditukar 55, terus 23, 1, 8, dan 7. Gitu. Itu untuk proses sederhana. Gitu. Mungkin akan lanjut. Oke, ini prosesnya untuk posisi tukar swabnya, lalu ini untuk nampilin proses setiap langkahnya gitu. Ini ya tambahan aja lah ya biar kelihatan nanti prosesnya setiap langkah gitu perputarannya. Kemudian ini hasil akhirnya ketika di scanning. Kira kita coba langsung aja ya. Iya. Ini adalah data sebelum dilakukan pengurutannya dan ini adalah proses selected sort ya. Ya ini kita samain dulu ya. Sama nggak ya? Eh, proses yang pertama kali. Proses yang pertama kali itu kan 23 ya 23 7 8 9 dan 1. Nah, proses yang pertama kali itu urutannya gimana? 89, 7, 20, 23, 1, 8, dan 55 gitu ya. Nah, kemudian urutan selanjutnya apa lagi? 89, 55, 23, 1, 8, dan 7, dan seterusnya gitu ya. Jadi, apa yang tadi kita sampaikan di notepad sesuai. Ya, ini untuk prosesnya, setiap angkanya, dan ini hasil akhirnya untuk di scan. Dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil.